العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Amma ba'd. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan baca kitab Matan Ghaiyat Taqrib dalam fikih Syafi'i, masuk ke pembahasan tentang mahram dalam pernikahan. Berkata Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah taala, wal muharramatu bin nasi arba'a asyarah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi sesuai dengan nas dari Al-Quran itu ada 14. Sab'un bin nasab, ada 7 yang itu karena nasab, tali darah, pertalian darah. Kemudian arba'un bil musahara, 4 nanti karena hubungan pernikahan. Wa wahidatun min jihatil jama' wa hiya ukhtu zawjah. Kemudian nanti 1 yang termasuk mahram juga dari sisi tidak boleh kita gabung dia dengan istri kita, yaitu saudari dari istri kita maupun bibi dari istri kita. Tidak boleh kita gabungkan dalam satu pernikahan. Yang pertama, ada mahram yang sifatnya mu'abbadan selama-lamanya dengan sebab qarabah, kerabatan atau pertalian darah. Di sini dalam surah An-Nisa ayat 23 Allah SWT berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Ibu kita itu haram untuk kita nikahi. Kemudian ke atas juga termasuk nenek kita dan ibunya nenek, neneknya nenek kalau masih hidup. Itu termasuk yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Kemudian wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Ke bawah, anak perempuan kita, cucu perempuan kita, anak cucu perempuan kita, terus ke bawah tidak boleh dinikahi karena ini mahram selama-lamanya. Dan menikahi mahram seperti ini itu dalam Islam ini hukumnya adalah hukum mati. Hukuman mati. Kemudian juga nanti di akhirat ini tentunya hukumannya lebih pedih lagi. Yang sebagaimana dalam hadis yang dari Imam Abu Daud, bahwasanya ada seorang yang dia menikahi istri dari bapaknya. Bisa jadi itu adalah ibu tirinya dinikahi. Maka anna Rasulullah SAW kata Bara' ibn Azib amara bi qatli rajulin a'rasa ala mar'ati abihi. Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menghukum mati seorang laki-laki yang dia pengantenan atau menikahi istri bapaknya. Ba'da ilmihi bitahrim, setelah dia tahu kalau itu tidak boleh. Jadi syaratnya di sini dia sudah tahu hukum. Apalagi zaman sekarang ada yang menikah dengan adik perempuannya seperti yang terjadi di Kalimantan dan yang lainnya, itu haram. Dan itu dalam hukum dunia harus dihukum mati supaya nasabnya tidak campur aduk seperti ini. Dan dosanya dari sisi akhirat itu 10 kali dosa berzina dengan perempuan yang non mahram. Itu dosa menzinai mahram sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhawatukum, dan juga saudari-saudari perempuan kalian. Saudari-saudari perempuan kalian.
baik itu saudara seperti saudara perempuan kita dari pihak bapak atau dari ibu, satu bapak satu ibu atau lain bapak lain ibu, itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian juga wa ammatukum, bibi kita dari bapak, bibi kita dari pihak bapak, yaitu saudara perempuannya bapak kita, haram untuk kita nikahi. Baik itu saudari bapak kita yang sekandung atau yang saudari tirinya. Bahasa kita itu tetap tidak boleh kita nikahi karena itu statusnya bibi. Wa khalatikum, demikian juga bibi dari pihak ibu. Ya, bibi dari pihak ibu. Ibu kita punya saudara perempuan, baik itu sekandung maupun saudara tirinya, tetap itu mahram kita selama-lamanya. Dan namanya mahram selama-lamanya di sini hukumnya apa? Boleh kita pandang, boleh kita berjabat tangan, boleh juga apa? Ya boncengan atau berduaan kemana, yang itu artinya masih ma'ruf. Ya, karena ini adalah mahram selama-lamanya. Bibi dari pihak bapak atau pihak ibu, baik itu sekandung mereka bapak atau yang tiri atau sekandung ibu atau yang saudari tirinya ibu, itu semua mahram kita. Itu semua mahram kita. Kemudian lanjut firman Allah Subhanahu wa taala, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kemudian anak perempuan saudara kita, saudara laki-laki kita, atau anak perempuan saudara perempuan kita. Kalau bahasanya kita apa? Keponakan. Keponakan dari semua saudara kita, baik itu laki atau perempuan, itu haram dinikahi. Juga ke bawahnya, anaknya keponakan kita juga, anak perempuannya keponakan kita juga tidak boleh. Cucunya nanti juga tidak boleh juga. Terus ke bawah. Begitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Allah menyebut yang juga mahram selama-lamanya, salah satunya dengan sebab persusuan, yaitu ibu yang menyusui kita, wanita yang pernah menyusui kita, atau ibu sepersusuan. Ini juga haram untuk dinikahi. Siapa saja yang haram dinikahi dari ibu persusuan? Yang pertama, ibu kita itu. Bisa jadi ibu itu bibi kita. Bisa jadi bibi kita. Pernah kita dititipin di bibik, kemudian kita masa itu adalah masa menyusui di bawah 2 tahun. Dan kalau kita sudah menyusui di bibik kita lebih dari 5 kali, minimal 5 kali, maka misan-misan kita itu adalah saudara kandung kita sepersusuan, bukan misan yang boleh untuk dinikahi lagi. Hati-hati. Ya, itu kalau yang menyusui kita adalah bibi. Makanya perlu ditanya, bibi dulu kalau kita mau nikahi misan kita, anak perempuannya bibi, tanya bibinya dulu, bibi dulu pernah nyusui saya enggak? Berapa kali? Kalau dia bilang pernah, cuma sekali atau 2 kali, berarti belum. Tapi kalau sudah 5 kali ke atas, bagaimana hadis Aisyah, maka menjadilah kita, bibi kita itu adalah ibu sepersusuan kita, sehingga semua anak perempuannya bibi kita itu juga saudara sepersusuan kita, haram dinikahi. Demikian juga misalnya nanti suami bibi kita itu atau paman kita itu punya saudara perempuan, itu jangan, tidak boleh kita nikahi. Atau paman kita atau suami bibi tempat nyusu kita itu masih punya ibu, misalnya ibunya masih cantik misalnya, tidak boleh kita nikahi. Kerabatnya bapak dari ibu tempat kita nyusu, suami tempat kita nyusu itu, suami dari ibu tempat kita nyusu itu, kerabat perempuannya juga tidak boleh kita nikahi, karena itu sama dengan mahram sepersusu, mahram sekandung. Ini berlaku bagi anak yang nyusu saja. Adapun bagi yang tidak nyusu ke ibu itu tidak berlaku hukum itu. Boleh dia nikahi anaknya, anak perempuannya si ibu tempat nyusu saudaranya itu. Nah. Kemudian lanjut firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu persusuan dengan syarat berapa kali persusuan tadi? 5 kali persusuan, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Beliau mengatakan karena fi ma unzila minal Qur'an asyra ra'at. Yang pertama kali yang turun dari Al-Qur'an adalah 10 kali persusuan. Ma'lumatin wa harimna summa nusihna, kemudian dihapus hukumnya bi khamsi ma'lumatin, dengan 5 kali persusuan. Ini dalam riwayat Imam Muslim.
Dengan syarat juga yang pertama nyusu itu adalah di bawah 2 tahun. Tapi kalau dia nyusu sudah besar, bukan anak persusuan, ya. Apalagi sudah punya jenggot kemudian dia nyusu, itu lain, bukan ibu persusuan nanti. Baik. Karena umur 2 tahun itu pembentukan gizi di sana dari air susu ibu, sehingga kalau satu tempat kita nyusu, maka saudara-saudara yang bareng kita nyusu itu juga adalah mahram dari segi kerabat, sama dengan mahram dari sisi tali darah. Kemudian lanjut firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu ini dari sisi pernikahan ini, dan sebab pernikahan, ibu-ibu dari istri kita itu haram kita nikahi. Apa bahasa kita ibu-ibu dari istri kita? Mentoa itu kalau kita sudah akad nikah sama anaknya, haram mentoa kita itu selama-lamanya, walaupun setelah akad nikah kita langsung cerai. Setelah akad nikah tidak jadi langsung cerai, belum sempat berhubungan suami istri dengan anak perempuannya, mertua kita tadi itu tetap haram selama-lamanya, tidak boleh kita nikahi. Ini kaidahnya. Okay? Jadi hati-hati, walaupun mertuanya masih cantik, hati-hati. Ya. Kan belum kita berhubungan dengan anaknya, tetap kalau sudah akad nikah, maka mertua itu menjadi mahram kita selama-lamanya, tidak boleh kita nikahi. Kemudian waraba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Termasuk mahram juga adalah rabibah itu adalah anak tiri. Kita nikah dengan perempuan ini bawa anak perempuan, itu anak tiri kita. Apa hukum anak perempuannya itu? Banyak salah paham di sini. Banyak yang dia kemudian menikahi anak tirinya setelah pisah sama ibunya. Jadi keadaannya di sini, anak tiri itu kalau kita asuh dia dan kita sudah sempat berhubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tiri inilah mahram kita selama-lamanya. Tapi kalau kita baru akad nikah dengan ibunya, kemudian setelah itu mungkin karena sibuk atau apa tidak sempat berhubungan suami istri, kemudian cerai, maka anak perempuan dari atau bahasanya apa tadi? Anak tiri itu boleh kita nikahi. Boleh kita nikahi. Karena di sini Allah berfirman tadi apa? Allati dakhaltum bihinna, yang tidak boleh itu kalau engkau sudah duhul. Duhul itu kalau sudah berhubungan suami istri dengan ibunya, itu yang mahram selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak sempat berhubungan suami istri dengan ibunya, kemudian kita cerai, boleh kita nikahi anak tiri itu. Boleh kita nikahi anak tiri tersebut, ya. Tapi kan jarang akad nikah langsung cerai, kan jarang, ya. Rugi kita. Harus ngerasa kan menurut. Fa illam takunu dakhaltum, kalau kalian belum duhul dengan ibunya, belum berhubungan suami istri dengan ibunya, fala junaha alaikum, tidak apa-apa kalian nikahi anak tiri itu. Kemudian wa ahla ila abnaikum alladzina min aslabikum, yang haram juga kita nikahi dengan sebab pernikahan adalah menantu-menantu kita, yaitu istri dari anak-anak kita, anak-anak laki kita, atau istri dari cucu laki-laki kita ke bawah, itu tidak boleh, karena itu adalah mahram selama-lamanya, menantu kita, ya. Nah, wa an tajma'u bainal ukhtain, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada yang sifatnya sementara, mahram sementara. Apa itu? Mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Ini tidak boleh. Artinya apa? Kita punya istri. Istri kita ini punya saudara perempuan. Saudari perempuan ini mahram tapi sifatnya sementara. Terus gimana kalau mahram sementara ini belum boleh kita nikah kalau kakaknya atau adik perempuannya itu masih status istri kita. Kalau istri kita sudah meninggal, boleh kita ambil dia ini, saudarinya ini.
Nah, dan mahram sementara ini dia tidak boleh kita berduaan sama dia, tidak boleh kita juga jabat tangan. Yang mahram sementara ini ya, ipar perempuan, belum boleh jabat tangan. Karena itu bukan mahram selama. Yang boleh adalah yang mahram selama lamanya tadi yang sudah disebutkan. Kalau sifatnya sementara belum boleh jabat tangan, tidak boleh berduaan juga. Yaitu ipar kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipar itu adalah maut. Kenapa? Kalau kita berdua sama ipar kan orang ndak curiga. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau ada orang berzina dengan iparnya dapat anak, anaknya juga mirip ini istrinya kayak gitu. Atau mirip suaminya kalau laki-laki. Sehingga tidak ada yang curiga. Makanya Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Hati-hati. Ada godaan syaitan di sana. Ya, kita jaga ya. Kalau kira-kira di rumah kita berdua sama ipar, ya kita yang ngalah, kita yang keluar. Ya. Karena syaitan lebih pintar dari kita untuk menggoda. Ya, banyak orang jatuh dalam masalah ini hanya digoda syaitan berzina dengan ipar sendiri. Ini karena meremehkan hal ini, Bahkan ada suatu kisah nih, ada seorang laki-laki, dia punya adik laki-lakinya masih kuliah, tinggallah serumah dia. Ya, dia, istrinya sama adik laki-lakinya ini. Tinggal bertahun-tahun, jadi dia berangkat kerja, istrinya sama adiknya laki-laki atau ipar lagi di rumah. Sampai si perempuan ini punya anak 4. Satu ketika si laki-laki ini sakit, kemudian dia cek semua ke dokter. Bahkan dia cek juga kesuburan saya Pak Dokter. Akhirnya dicek, ternyata Bapak punya anak ya? Iya, berapa? 4. Mustahil, kata dokter. Kenapa? Bapak ini mandul, tidak mungkin punya anak. Langsung dia tidak terasa dia bumi. Pulang-pulang diinterogasi istrinya, jangan bohong, jujur saja. Ternyata istri yang ngaku, anak yang 4 itu adalah anak dari adikmu. Karena bertahun-tahun tinggal serumah, dia juga namanya anak kuliahan kan, jadwalnya juga tidak tentu. Lebih banyak dia berdua di rumah, syaitan goda sampai punya anak 4 baru ditahu. Itu pun kalau tidak ngecek ke dokter mungkin tidak tahu. Karena anaknya juga dilihat mirip dia kan gitu. Nah, makanya Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Hati-hati. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengumpulkan istri dengan bibinya, ini tidak boleh. Istri pertama kita, kemudian kita mau nikah lagi, yang kedua ambil bibinya, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la tunqal mar'atu ala ammatiha. Janganlah kalian menikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya, tidak boleh. Wala ala khalatiha, baik itu bibi dari bapak maupun dari ibunya dia. Pokoknya bibinya dia enggak boleh. Bolehnya kapan? Kalau istri kita meninggal baru kita boleh ambil saudarinya dia atau bibinya dia, baru boleh. Dan ini termasuk kalau masih hidup ini mahram, sifatnya sementara juga. Nah, ini masalah mahram. Dan yang sering kita sepelekan ini masalah misan ya, permisanan. Jadi semua yang disebut tadi, yang dari sisi kerabat atau tali darah itu semuanya mahram kita, kecuali anak-anak paman atau bibi kita, anak-anak perempuan paman atau bibi kita atau misan. Nah, itu yang bukan mahram. Kenapa? Karena boleh untuk kita nikahi, boleh kita nikahi. Karena dia bukan mahram, maka jangan kita gampang-gampangkan berduaan. Walaupun misan itu bukan mahram. Sekali lagi misan bukan mahram. Bahkan kalau kita jabat tangan saja dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu misan, karena misan itu sekali lagi bukan mahram. Ini yang susah kita ketika Lebaran tuh, kadang misan kita yang cewek duluan begini kan, susah kita. Hanya salah satu jurus begini jadinya kan. Nah,
Tapi kalau kita ladeni terus akan tambah senang, bahkan kita dipeluk nanti. Tapi dari awal kita sudah begini, jadi dia juga malu, oh dia tidak salaman sama cewek gitu. Hanya sejak itu dia juga akan malu untuk salaman kita, bersalaman dengan kita. Nah, susah kadang kita dibilang macam-macam nanti. Tapi itu sekilas masalah mahram. Kemudian lanjut Syekh, kapan istri boleh dipulangkan dan kapan juga istri boleh memulangkan suami. Berkata Syekh, "Turaddul mar'atu bi khamsati uyub." Wanita boleh dipulangkan kalau dia memiliki 5 aib. Yang pertama bil junun, kalau wanita itu tiba-tiba gila. Ya juga. Ya, namanya wanita gila kan susah kita urus kan, apalagi banyak anak. Ya sudah boleh dipulangkan kalau kita memang tidak sanggup lagi. Tapi kalau bersabar tidak apa-apa, ya. Cuma dalam kaidah fikih ini kalau memberatkan sekali kita boleh kita pulangkan. Kalau tiba-tiba istri kita gila, baru kita tahu misalnya setelah belasan tahun menikah, baru ternyata dia punya gila bawaan. Tiba-tiba ya kayak orang gila kesana kemari keluyuran dan yang susah kita. Ya sudah boleh dipulangkan yang seperti ini. Nah. Kemudian yang kedua al-juzam. Kata Syekh, boleh juga kita pulangkan istri itu kalau dia punya aib juzam. Juzam itu kusta. Kusta itu dia melepuh dia anggota tangan atau kaki itu satu demi satu copot. Ini namanya kusta. Copot habis dan sendi-sendinya. Nggak tahu kalau ada bahasa rimpiknya. Gudeg kan? Wal baras dan lepra. Kalau lepra ini kan sering kita lihat. Jadi berubah kulit seorang itu jadi putih semua. Bukan albino dia. Awalnya normal begini tapi tiba-tiba putih mencalar putihnya. Ini namanya lepra dan ini termasuk penyakit menular. Makanya Nabi SAW mengatakan firra minal juzam firaraka minal asad. Menghindar engkau dari orang yang penyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Artinya karena itu penyakit menular. Kalau tiba-tiba istri kita seperti itu, ya boleh kita pulangkan. Cuma kalau kita mau sabar, enggak apa-apa. Cuma kan sudah lain kita. Artinya mau kita peluk cium itu sudah enggak kayak dulu kan gitu. Nah, sehingga di sini ada kebolehan untuk kita pulangkan. Ya, pas. Kemudian warad. Ada penyakit yang lain yang keempat namanya rot. Gimana rot itu? Maaf nih King ya, namanya juga fikih. Rotak itu kalau pada perempuan ya ketutup dia lubang kemaluannya itu dengan daging. Enggak tahu daging tumbuh apa-apa. Nah, kalau suami kira-kira kalau operasi sudah tidak kuat boleh dipulangkan. Tapi kalau masih ya sudah nanti kita operasi aja. Maka ya tidak apa-apa itu lebih bagus. Apalagi sudah punya anak kan. Nah, kasihan anak-anaknya. Rotak namanya. Rotak. Ada juga yang lain wal qoron. Qoron itu ketutup dia kemaluan perempuan tuh, tapi yang menutupnya adalah tulang. Jadi lebih parah dari rotak tadi. Jadi kalau ini tulang, gimana mau di tulang empat? Ini tulang. Artinya ini kelainan-kelainan dan bisa disembuhkan dengan operasi. Cuma biaya operasinya itu kuat apa enggak suaminya. Dan dalam masalah ini boleh ngelapor ke mertua, saya enggak kuat nih gimana? Bisa dibantu enggak? Gitu kan. Karena dulu saya enggak tahu waktu mau nikah, enggak sampai sedetil itu kita tanya kan. Malu masa kita nanya punyamu gimana gitu kan. Enggak enak kata. Nah, itu perempuan. Kalau laki-laki gimana? Wa yuraddu rajul, boleh juga suaminya dipulangkan. Ya nanti yang mulangkan ya mertuanya lah, bukan istrinya. Bi khamsati uyub dengan 5 aib. Yang pertama bil junun, tiba-tiba suaminya juga gila. Ya, kesurupan terus, enggak sembuh-sembuh. Kesana kemari telanjang, kan repot. Ya, makanya sepertinya boleh istrinya ya sudah dipulangkan minta cerai boleh. Karena dalam Islam itu ya enggak boleh ada yang pihak yang merasa
artinya disakiti, dirugikan sekali. Wal juzam, atau ada laki-laki yang juzam tadi, yang kusta tadi, ini juga penyakit berbahaya. Baros, lepra juga. Wal jab, nah, ada juga penyakit yang lain, yang keempat laki-laki namanya jab. Majzub itu apa? Laki-laki yang kepotong dia punyanya itu, ya, terpotong dia zakarnya itu, penisnya itu, atau mungkin penisnya masih normal, ya, tapi yang kepotong tulang nangkenya itu semuanya kepotong, bisa jadi mungkin pernah kecelakaan, akhirnya harus dioperasi semuanya dipotong. Makanya seperti ini boleh istrinya minta cerai lah. Kenapa? Karena kan tidak dapat nafkah batin. Kalau sudah kepotong, apa senjatanya, kan tidak ada senjata. Beda terpotong dengan kecil. Kalau kecil tidak masalah. Ada orang sahabiah datang kepada Nabi, "Hai Nabi, saya mau kembali kepada suami pertama saya, Rifa'ah. Kenapa? Ini suami saya yang sekarang tuh punyanya kecil sekali." Kayak ujung apa? Ujung kain. Lah, kata Nabi, tidak boleh hatta tadzuki usailatahu. Tidak boleh. Ya, rasakan dulu madunya dia, gitu kata Nabi. Dan dia juga merasakan madumu. Artinya tidak boleh langsung balik begitu minta cerai gara-gara itu, ya. Kalau masih bisa sama-sama merasakan madu, ya, atau trigona, ya, maka ya sudah lanjut gitu kan, jangan minta cerai. Tapi kalau ada laki-laki yang kepotong apa-apanya itu tidak bisa memberikan nafkah batin, maka boleh dipulangkan, ya, boleh dipulangkan nanti oleh mertuanya. Atau yang kelima, unnah, inin. Apa itu penyakit laki-laki? Inin itu lemah syahwat. Lemah syahwat itu maksudnya gimana? Bisa jadi dia apa? Dia tidak mampu untuk berjima. Jadi lemas saja punyanya. Ya, gimana melakukan hubungan suami istri? Atau dia tidak tergerak nafsunya dengan perempuan. Ya. Istrinya cantik luar biasa, kemudian dandannya menor, digoda lagi macam-macam, dibuka bajunya, tidak ada efek apa-apa. Impoten. Lemah syahwat. Atau ada yang Masya Allah, nafsunya kepada wanita luar biasa, lagu dia nganjeng-nganjeng, jadi lemes terus dia, tidak bisa penetrasi kalau bahasa biologinya, tidak bisa, ya, memberikan nafkah batin. Maka apakah langsung? Nah, kalau yang terakhir ini kata Abdullah bin Mas'ud, yu'ajjalul 'ainin sanah, diberikan tempo setahun untuk berobat laki-laki, baik itu pakai maerot atau yang lainnya, atau pakai pil-pil apa obat Cina, tidak masalah, yang penting halal. Fa in jama', kalau sudah bisa jima berhubungan suami istri, maka lanjut. Wa ila furqa bainahuma, kalau masih belum bisa selama setahun, maka boleh untuk dipisah. Artinya si istri boleh minta pisah. Tapi kalau ada istri yang subhanallah, walaupun suaminya tidak bisa ngasih nafkah batin atau tetap dia sayang, pokoknya kita hidup semati kakak, maka yang sudah, iya tidak apa-apa, karena dia sudah ridho. Karena dia sudah ridho, walaupun kita tidak punya anak, tidak apa-apa, yang penting kita berdua sampai mati, masya Allah, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu seputar aib. Kemudian lanjut. Berkata Syekh rahimahullah taala, "Yustahabbu tasmiyatul mahri fi nikah, fa illam yusammi sahal aqd." Dianjurkan menyebut mahar ketika akad nikah, dianjurkan, tidak wajib. Fa illam yusammi sahal aqd, seandainya tidak disebutkan waktu akad nikah, ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, tidak disebut. Kemudian dia bilang, saya terima nikahnya ini, saya terima nikahnya ini, tanpa menyebut mahar, maka dalam mazhab Syafi'i sah akad nikah. Sah akad nikahnya. Cuma dianjurkan supaya tahu. Dan tentang wajibnya kita memberikan mahar atau mas kawin ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Berikanlah perempuan itu mas kawinnya dengan sukacita.
Dan pemberian mas kawin bagi perempuan menunjukkan bahwasanya si laki-laki sudah siap untuk memberi nafkah. Itu simbol di sana. Kemudian juga simbol bahwasanya perempuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi akad nikah itu sesuatu yang sangat suci, tidak boleh dianggap main-main. Nah, fa'ilam yusami sahal. Kalau tidak disebutkan maharnya maka sah akad nikah tersebut. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 236, la junaha 'alaikum an taraktum nisa ma lam tamassuhunna. Tidak apa-apa bagi kalian jika kalian menceraikan wanita yang belum kalian jimai. Aw tafridu lahunna fariidhah, atau belum kalian berikan dia mahar. Berarti ketika akad nikah belum disebut mahar tersebut. Kemudian kata Syekh, walaysa li aqalli shadaq wa la li aktsarihi haddun. Kemudian wajib al-mahru bi salasati asya. Mahar atau mas kawin itu wajib dengan 3 hal. Yang pertama ayya faradahu zauj ala nafsihi. Yang pertama mahar itu adalah bisa jadi itu dari sisi suaminya. Suami yang bilang saya akan kasih mahar kamu segini. Au ya faradul hakim, atau dari hakim yang menentukan, tidak masalah. Au yadkhulu biha fayajibu mahar misal. Atau kalau misalnya enggak disebut maharnya atau apa, tapi sudah sempat malam pertama, maka maharnya nanti adalah mahar yang biasa dibayarkan di desa itu atau di tempat tinggal si perempuan tersebut. Itu yang dikasih ke si perempuan. Kemudian kata Syekh, walaysa li aqal shadaq wala li aktsari haddun. Tidak ada batasan besar maupun sedikitnya mahar. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang mau menikah, beliau mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Cari mahar walaupun itu sekedar cincin dari besi. Sekalipun cincin besi, yang penting ada. Yang penting ada. Bisa juga banyak seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 20, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, jika engkau ingin mengganti istrimu dengan yang lain, wa ataytum ihdahunna qintaran, dan kalian sudah memberikan dia mahar yang banyak, pada ta'khudhu minhu syai'an, jangan kalian mengambil mahar itu lagi. Kalau kita sudah berhubungan suami istri, udah tidak boleh kita ambil mahar itu lagi, kecuali kalau dia ngasih, pakai dah mahar ini pas kawin itu kita untuk beli beras, tidak masalah, ini tidak masalah. Dan dianjurkan di sini adalah dalam masalah mas kawin untuk mahar itu yang ringan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ah, di antara keberkahan wanita, taisiru khitbatiha, mudah untuk dilamar. Mudah untuk dilamar. Kalau si perempuan jual mahal nanti mosot lama-lama. Ini datang ditolak, itu datang ditolak. Akhirnya apa? Terkenal dia suka nolak, tidak ada yang mau lagi maju. Akhirnya dia mosot. Mosot bahasa. Tidak nikah-nikah sampai tua. Mosot kalau bahasa. Nah, di antara tanda keberkahan wanita adalah mudah untuk dilamar. Nah, wa taisiru sadaqiha, dan gampang mas kawinnya. Wa taisiru rahimiha, dan cepat melahirkan. Nah, cepat betian. Itu tanda dari berkahnya seorang wanita subur. Itu yang dicari. Nabi menyuruh kita tazawwajul wadud al-wali, nikahi wanita yang subur. Nikahi wanita yang subur. Yang subur itu bukan berarti dia harus gemuk ya. Subur itu dia cepat sekali kita dapat anak. Itu yang subur. Sentuhan dikit saja udah hamil. Nah, subur sekali, masya Allah. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, menasihati para bapak ini, la tughadu shadaqan nisa, jangan kalian berlebihan mengambil mahar wanita, karena sebenarnya mahar itu adalah hak si wanita, bukan hak bapaknya. Ya, bukan bapaknya tidak ikut campur masalah mas kawin itu. Murni itu adalah dari si perempuan yang minta nanti. Atau mungkin dia malu suaminya yang ngasih, ini yang mampu saya, tidak masalah. Fa innaha law kanat mukramatan fid dunya aw taqwa 'inda Allah kana awlakum ahqqakum biha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya dia adalah wanita yang mulia di dunia atau takwa, tentu di sini yang paling bertakwa adalah Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Tetapi apa? Ma asdaqa imra'atin min nasi aw la usdiqat imra'atun min banatiha aktsar min sintai asyrata awqiyah. Nabi tidak pernah ini memberikan mahar kepada istrinya itu lebih dari 12 auqiyah. Ya, 12 auqiyah ini sedikit lah, ini tidak sampai puluhan juta, tidak sampai puluhan juta. Wa yajuzu ayatazawwaja al-manfaati ma'lumah. Boleh juga mahar itu bukan harta, tapi manfaat. Seperti firman Allah tentang Musa, ini uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurin samaniya hijaj. Saya, kata Nabi Yakub, saya akan menikahkan kamu dengan salah satu putri saya dengan maharnya apa? Engkau kerja kepada saya 7 tahun. Kerja kepada saya 7 tahun. Boleh juga seperti itu. Kita suruh dia kerja di kebun 2 tahun menantu itu atau setahun. Nah, itu sudah apa? Maharnya. Boleh. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat, qad zawajnaka, saya sudah nikahkan kamu bima ma'aka minal Qur'an, dengan mahar apa? Hafalan Al-Qur'anmu, kamu harus ajarkan dia. Boleh juga. Ya. Di antara para sahabat juga ada yang memberikan mahar berupa sandal, ada yang mahar berupa cincin, ada yang hafalan Al-Qur'annya, ada dia berupa mengajar istrinya baca Al-Qur'an. Kalau tadi hafalan, kalau ini mengajar istrinya sampai bisa baca Al-Qur'an. Artinya sangat gampang. Karena sesuatu yang gampang itu insya Allah juga nanti hidupnya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang sudah mahar banyak, ya, cincin 5 gram, belum lagi tisukanya berapa juta biasanya, 50 juta mintanya, hanya ngutang. Setelah nikah baru kesusahan anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri, karena suaminya dulu ngutang. Ya, maka yang seperti ini ya kita ingat masa depan juga, ya. Lebih baik sederhana. Bahkan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menikah itu nanti kita bahas masalah walimah, itu walimahnya itu sekedar makan roti biasa, ya. Itu selesai sudah. Enggak mesti harus mewah, sewa gedung, sewa hotel dan yang lain. Nah, jadi yang gampang itulah yang insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil